Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang masih memberikan kami napas kehidupan hingga pada saat ini. Kami sungguh bersuka cita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus memelihara dan menopang hidup kami. Pagi hari ini kami mau membukakan hati kami. Kami mau disirami oleh firman Tuhan. Maka bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu boleh leluasa untuk memperbaharui kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan kembali disirami oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 yang akan dibacakan oleh Amang Sintua M. Siahaan. Selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan untuk hari ini marilah kita dengarkan, yaitu dari Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita juga akan mendengarkan sebuah pertanyaan yang akan dibawakan oleh Inang Nyonya Sinaga Boru Situmeang. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih buat firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Situa M. Siahaan yang menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, di bagian mana sajakah Allah turut bekerja bagi kita? Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, judul perikop kita hari ini adalah mau mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Kita tahu dalam kehidupan ini kita berjalan melewati berbagai tantangan dan rintangan. Tidak semuanya hari-hari yang kita lewati itu adalah hari-hari yang mudah. Tapi ada kalanya hari-hari yang kita lewati itu adalah hari-hari yang begitu sulit, begitu penuh dengan hal-hal yang membuat kita merasa susah, merasa khawatir. Oleh karena itu, tidak sedikit orang merasa ketika dia menjalani hari-hari kehidupannya, maka ada hal-hal yang membuat dia merasa bahwa dia memiliki banyak hal yang membuat dirinya menjadi khawatir dan takut. Maka dari perikop hari ini mau mengajak kita semua bahwa kita tidak boleh lagi
memelihara rasa takut itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Dikatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita misalkan mau membaca tentang catatan sejarah Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, Allah pernah memperlihatkan pemeliharanya yang begitu luar biasa terhadap umat yang Dia kasihi, yaitu perjalanan umat Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Dikatakan dalam catatan Alkitab itu bahkan sampai memakan waktu selama 40 tahun. Allah memperlihatkan bagaimana caranya Dia untuk bekerja di tengah-tengah perjalanan umat itu. Pada malam hari, ketika umat itu berjalan dalam suasana kedinginan, maka Allah memberikan tiang api bagi mereka agar tubuh mereka menjadi hangat dan mereka boleh berjalan pada malam hari itu juga. Atau pada saat ketika siang hari, terik panas begitu sangat membakar, maka Allah memberikan tiang awan sehingga mereka boleh berjalan dalam kesejukan. Ketika mereka sedang lapar, Allah memberikan manna, memberikan makanan bagi mereka. Atau ketika umat itu sedang kehausan, Allah memberikan air dari bebatuan itu. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, seperti itulah cara Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi dilakukan, menjadi nyata dalam kehidupan kita. Semata-mata itu adalah untuk kebaikan kita. Dan itulah sesungguhnya kasih Allah yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita ini. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, bagaimanakah cara Allah yang bekerja dalam setiap kondisi kehidupan kita? Pertama adalah ketika kita sedang berhadapan dengan banyak hal yang sulit, banyak hal yang susah dalam kehidupan ini, ternyata di sana itu Allah mau jadikan kita menjadi orang yang terus terpaut dengan Allah. Kita tidak boleh terlepas darinya. Dan justru pada kondisi yang demikianlah terkadang iman kita akan semakin teruji. Misalkan saja seorang pelaut, dia akan menjadi semakin tangguh ketika dia berhadapan dengan gelombang laut yang begitu besar. Demikian jugalah halnya dalam kehidupan kita ini. Iman kita akan menjadi teruji, akan menjadi kokoh ketika kita bisa melewati banyak hal yang sulit dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga mau dikatakan dalam firman Tuhan saat ini adalah, marilah kita terus percaya kepadanya. Marilah kita terus menyerahkan hidup kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan yaitu dengan melakukan perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, jadilah hidup kita menjadi hidup yang seturut dengan rancangan Allah. Rancangan Allah itu adalah ketika kita membiarkan hidup kita ini berjalan bersama-sama dengan Dia, dan bukan kemampuan kita dan bukan kehebatan kita yang menjadi menonjol di sana, tetapi sebaliknya adalah kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang sangat lemah, orang yang tidak mempunyai kemampuan apa-apapun, tetapi hanya Allah lah yang memampukan kita dalam banyak hal, bisa bergerak dalam kehidupan ini, bisa meraih hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan ini. Yang terakhir sekali, sekiranya dalam kehidupan kita ini, apalagi dalam situasi saat ini, kita mengalami ada banyak hal yang membuat kita tidak pasti. Katakanlah bisnis kita kurang berjalan dengan baik,
kondisi perekonomian kita mengkhawatirkan, pekerjaan kita menjadi terganggu, tetapi percayalah situasi ini pun mau dipakai Allah untuk kebaikan kita. Intinya adalah berserahlah kepada Tuhan, karena Allah selalu bekerja dalam kehidupan kita dan untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.